Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Hasanah dengan NIM 20111102095. Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini guna untuk memenuhi tugas UTS dari dosen Habib Anwar Al-Ansori selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Oke, simak video selanjutnya. Yang pertama yaitu jelaskan tentang Tuhan, manusia, dan alam sebagai kacamata filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Tuhan. Tuhan itu dari segi sifatnya Maha Tahu, Maha Adil, Kekal, dan pencipta segala sesuatu. Kemudian manusia. Manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam halnya, manusia sebagai makhluk mempertanyakan dirinya sendiri secara keseluruhan. Sedangkan alam adalah tempat di mana manusia sekaligus mencari sarana yang digunakan manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Kemudian yang kedua, deskripsikan ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat itu mencakup kosmologi, merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang, dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai diciptakannya Tuhan. Kemudian otonologi, merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya pemikiran itu terjadi. Yang ketiga, epistemologi, merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Dan yang terakhir yaitu aksiologi, merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, atau nilai religius, dan sebagainya. Jelaskan perbedaan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat menurut proses pembelajaran mengajar, konsep pendidikan, dan tujuan akhir dari pendidikan. Kemudian, proses belajar mengajar pendidikan Barat karena sekualitaristik, materialistik, maka motif dan objek belajar mengajarnya semata-mata hanya masalah dunia. Sedangkan pendidikan Islam, aktivitas berjalan mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdiannya kepada Allah. Konsep pendidikan Barat umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas dari nilai. Sedangkan konsep pendidikan Islam mengaitkan dengan pahala dan dosa, karena kebijakan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Adapun tujuan akhir pendidikan Barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Sedangkan tujuan pendidikan Islam terwujud insan, manusia yang sempurna, yang membentuknya selalu dalam proses sepanjang hidup. Nomor 4. Mengapa guru pendidikan Islam harus mengajar filsafat pendidikan Islam? Karena pemikiran filsafat pendidikan Islam berhubungan dengan kehidupan di dunia pendidikan dan peraturannya dalam metode khusus dengan tujuan menyelenggarakan pemuda dan masyarakat supaya mendapatkan kehidupan yang bahagia, beradaptasi dengan manusia yang hidup bersamanya, meningkatkan ta'aruf hidup, dan kesemuanya itu merupakan tindakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang kita inginkan. Yang terakhir yaitu jelaskan dan berikan argumentasi tentang filsafat pendidikan Islam menurut Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari.
Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupa dalam bentuknya insan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia sangat mencapai kesempurnaannya apabila manusia berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian, menurut Ibnu Khaldun, aktivitas yang bersifat pemikiran yang jatuh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi, pendidikan juga merupakan segala gejala sosial yang menjadi ciri khas dan waktu jenis manusia. Sedangkan menurut Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari, suatu ibadah untuk mencari ridha Allah. Oleh karena itu, menuntut ilmu diniatkan untuk memperluaskan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan, akan tetapi karena ingin dapat mengantarkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih.